Halo guys, jadi ini adalah video pertamaku tentang update daily Bitcoin ya. Jadi kemungkinan kedepannya aku akan upload daily tentang Bitcoin di channel ini. Jadi kalian subscribe aja. Setelah setahun ya aku sudah ngejar membahas Bitcoin karena market lagi bearish juga. Dan aku lebih ke spot. Jadi kadang kalau lagi bearish itu wait and see aja. Karena aku nggak main futurus untuk saat ini karena terlalu resiko. Nah, jadi pada kali ini aku akan membahas technical Bitcoin, berita-berita dan open Q&A yang ada di Instagram. Mungkin ku jawab lewat video ini. Nah, pertama kita lihat outlook dari Bitcoin ya. Jadi kalau kita lihat di sini di time frame daily, sebenarnya di sini ada bottom, head and shoulder. Ya, kalau kalian lihat nih. Shoulder, head, shoulder, yang artinya biasanya ini sinyal bullish dan ini sudah confirm. Nah, selain dari technical chart, ada satu yang menarik yang terjadi di minggu ini juga. Jadi confirmnya itu minggu ini, jadi di time frame weekly. Nah, di sini aku menggunakan indikator MA atau moving average. Nah, MA 50, guys. Kenapa MA 50? Nanti kita lihat di sini ya. Nah, di sini kita crossing tepat, juga nggak tepat di atas lagi sih, tapi jauh di atas MA50. Yang harusnya MA50 kali ini tuh ada di 23 berapa ini? Yang di sini ya tulisannya kalian baca 23.100 atau 23.200 lah kita genapin. Dan ini kita sudah jauh di atas, yang artinya kita sudah melatih MA50. Lalu apa sih pentingnya MA50 ini? Jadi kalau kita lihat historical, Bitcoin itu bolak-balik crossing MA50. Kalau di sini kita mulai dari cross ke bawah ya. Jadi chart Bitcoin naik terus cross MA50 ke bawah, lalu dia bearish. Nah, di sini juga dan terakhir di sini dia crossing. Kalau di sini kan crossing cuma itu disebut black swan moment karena ini mendadak ya, karena faktor eksternal juga, faktor Covid 2020 waktu itu. Jadi aku di sini nggak ngitung sih yang ini karena ini di luar dari chart Bitcoin. Jadi ini cara ini terjadi karena tragedi COVID-19. Dia kalau cross dari MA50 dari atas ke bawah menandakan bearish, dan kebalikannya kita lihat di sini. Salah, kelebihan di sini. Sebenarnya di sini juga ini lebih ke kalian boleh menghitung ini, boleh nggak terserah. Cuma di sini aku hitung aja. Jadi sudah 3 kali kita nge-cross MA50, nge-cross ke atas ya. Dan ini historical keempat. Di crossing pertama, kalau kita tarik berapa kenaikannya, yaitu sekitar 74 kali lipat. Kita tulis sini 74x. Nah, di cross kedua ini di tahun 2019, dan di sini aku sudah main Bitcoin karena aku main Bitcoin itu waktu lagi naik-naiknya di sini, guys. Di sini kita lihat dari cross kedua. Nah, di sini aku nggak hitung sampai sini, tapi sampai sini aja. Yaitu sekitar 1,7. Dan yang terakhir ada di tahun 2020 crossnya 7x ya, kita anggap 7x biar lebih gampang. Nah, dari historical ini kalau kita ambil terkecil aja 1,7, Bitcoin ini mampu sampai kemana sih? Kalau kita ukur dari crossnya di sini pertama kali nge-cross ke 1,7, balik lagi ke atas ya. Yes, ya mungkin aja terjadi, tapi kalau menurutku ya mungkin untuk saat ini nggak sampai segitu. Mungkin sekitar berapa ya? Sekitar aku biasanya pakai ini sih, pakai Fibonacci. Kita cek dulu di Fibonacci. Nah, jadi sekitar 48. Mungkin 48 ini udah lumayan untuk take profit singkat. Jadi karena di sini mau halving ya. Jadi halving itu sudah dikit lagi. Biasanya ada momen untuk menaikkan harga, momentum. Nah, di situ kita bisa take profit. Maka setelah mau halving biasanya dia koreksi setelah halving. Nah, itu kita bisa entry lagi. Untuk halving day kurang berapa hari lagi ya. Nah, jadi kalau menurut Nash itu sekitar setahun. Tapi ini beda-beda. Ada mau prediksi lebih cepat. Dan itu tergantung dari jumlah blok ya. Jadi blok halving itu terjadi tiap 210. Makanya di sini sudah keempat, yang artinya 210 dikali 4. Jadi 840 nanti. Jadi sudah mendekati dari 840 sekarang. Nah, biasanya setelah halving itu ada koreksi. Itu untuk kenaikannya kalian bisa manfaatkan untuk take profit di area sini dan ambil lagi waktu koreksi. Nah, koreksinya itu di berapa nanti aku kasih tahu ketika sudah di topnya ya. Untuk analisa singkat segitu aja. Dan mungkin besok aku kasih analisa lagi. Jadi tiap hari kalau bisa ada analisa lagi ya.
kita lanjut pembahasan news ya. Jadi selain analisa, aku di sini juga membahas news. Ya mungkin sebagian orang sudah pernah tahu, sudah dengar ya kalau The Fed atau Bank US itu mau memprinting uang lagi 300 miliar USD. Dan ini membuat sentimen kripto itu naik. Nah, terakhir kali Bank The Fed ini memprinting 2020 dan efeknya itu langsung naik ya. Kalau di sini kita taruh aja Maret. Kita cek Maret. Ya di sini ya Maret ya. Mei apa Maret. Nah sini Maret. Jadi dia langsung ngegas setelah printing. Nah, apakah kita akan ngegas lagi? Kita nggak tahu karena jumlah printingnya pun masih kalah jauh. Kalau di COVID-19 waktu itu naik banget ya. Di sini masih belum update. Tapi harusnya sudah kelihatan walaupun dikit ya. Oh, belum kelihatan. Tapi di sini masih dikit, masih 300 miliar. Kalau kita bandingkan dengan COVID itu sampai 5 triliun. Kalau kalian follow IG gue sudah aku share itu yang berita tahun kemarin. Selanjutnya ada salah satu analisa yang sangat fenomenal yaitu dari akun Twitter Balaji di sini. Dia mengatakan bahwa Bitcoin ini bisa mencapai 14 miliar atau 1 M dolar. 1 miliar dolar itu setara maksudnya itu 1 juta dolar yang artinya 14 miliar. Kalau ini sih menurutku dia di luar nalar sih. Mungkin dia lagi cari followers atau apa. Cuma ya kita baca aja lah. Kenapa alasan dia memprediksi Bitcoin bisa ke 14 miliar dalam tahun ini ya. Tahun ini bukan 2-3 tahun lagi tapi tahun ini. Jadi aku lupa dia nulis di mana. Intinya kalau nggak salah ingat dia bilang Juni atau Juli. Katanya Bitcoin akan ke 14 miliar menurut dia. Jadi kita baca aja alasan dia. Bagaimana Anda menyembunyikan alarm kebakaran di internet. Jadi kita tahu bahwa The Fed lagi printing besar-besaran dan semua lagi kacau lah. Bank itu pada bangkrut dan cara menyelamatkannya adalah bailout. Bailout itu mencetak uang baru untuk menyelamatkan bank-bank yang bangkrut itu. Saya memasang bit signal 1 juta dalam Bitcoin, 1 juta dolar dalam Bitcoin, mengingatkan kita akan krisis keuangan tersembunyi. Dan mereka akan mencetak 2 triliun untuk menggelembungkan dolar. Jadi kalau COVID-19 kemarin tuh 5 dolar, ini 2 triliun. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 dengan prediksi dia yang 2 triliun itu masih setengahnya ya. Jadi kemungkinan ke 14 M rupiah ya. 14 M rupiah itu susah. Karena jumlah stimulusnya aja beda, jumlah kuantitatif easing juga beda. Harusnya kalau ke 1,4 lebih besar daripada COVID-19 kemarin. Jadi di sini dia mengatakan bahwa bank itu lagi bermasalah dan mereka itu harusnya belajar di tahun 2008 ketika bank-bank lagi krisis karena properti waktu itu. Nah, di sini dia mengatakan intinya banyak uang yang bangkrut dan yang baru terbukti baru 2 yang kita tahu itu. Dan mungkin akan ada susulan efek domino lain yang menyusul bank-bank ikut bangkrut ya. Jadi sekilas dari yang aku baca di sini, kenapa dia memprediksi 14 M? Karena ya itu tadi, bank-bank lagi pada bangkrut, butuh bailout, dan itu bisa mengakibatkan hiperinflasi dan mempercepat kenaikan harga Bitcoin menurut dia di sini. Nah, untuk lebih lanjut kalian langsung baca aja sendiri di Twitternya ya, namanya Balajis. Tapi kalau Bitcoin benar-benar ke 14 M tahun ini, aku akan men-challenge botak ya. Jadi kalau ini benar terjadi aku akan botak. Oke, lanjut pada Q&A di Instagram ya. Jadi aku bikin Q&A di Instagram dan aku jawab di YouTube. Jadi ada tanya, dana 100 juta mending spot 10 koin atau future 10 koin perkalian 10x untuk the next bull run ya TP-nya. Di sini aku asumsikan dia kayaknya butuh cepet ya. Dia nggak mau main long term, butuh cepet. Aku lebih saranin nggak main futurist karena dia terlalu berisiko. Tapi lebih baik langsung masuk ketika alt season. Jadi nanti patokannya ada di BTC.D. BTC.D sendiri aku prediksi paling nggak dia bisa ke 51 atau separah-parahnya 59. Jadi kalian bisa akumulasi mulai dari sini, akumulasi bertahap. Nah, kalau di sini udah sampai sini kayaknya aku makin banyak akumulasi altcoin. Nah, kenapa kok lebih baik masuk alt season? Karena kalian nggak perlu ngehold lama, tapi
cuannya pun juga gede setara futures lah di alt season itu. Padahal dia cuma spot. Nah, terus kenapa gak futures saja, kan lebih gede? Ya, balik lagi. Futures beresiko kalau dia gagal, kan prediksi bisa salah. Kalau dia gagal, maka uangnya hilang tuh. Selanjutnya pertanyaan dari ini ya, biasanya BTC.D maksimal berapa persen di BTC season? Nah, tadi aku jawab di 59. Dan dan semakin kesini dominasi Bitcoin itu makin berkurang ya harusnya. Nah, kalau kemarin di tahun 2017 ketika BTC season itu sampai berapa? 94. Terus yang di tahun 2021 kemarin sampai 72. Kalau kita tarik garis aja di sini, ya ketemunya sama di sini. Aku prediksi 59, 60 lah, anggap aja 60. Jadi disitulah BTC.D tertinggi kemungkinan ya. Tapi kalau bisa lebih lagi ya udah belum rezeki. Kalau aku ketika dia udah di 60, kemungkinan 90% sudah di altcoin nanti. Judul skripsi hukum pidana mengenai kripto. Wah, mantap ini. Anak hukum. Bang, alt kayak Dotmatic atau Cardano bisa balik lagi ke ATH gak pas bulan? Kalau per USD harusnya bisa, per USD. Karena itu keangkat sama BTC. Tapi kalau per BTC itu susah ya. Tergantung koinnya. Di sini aku pakai contoh BNB ya. BNB kenapa terus bertahan? Padahal BNB bisa dibilang dia itu sudah main dari tahun 2018, 2018 sorry. Iya 18 atau 19 ya, lupa aku. 17 kan. Jadi kenapa BNB itu bisa alt season di 2017 dan di tahun 2021? Karena dia mengikuti zaman. Jadi setiap era, setiap cycle itu altcoinnya beda-beda, tergantung yang hype apa. Nah, kalau si yang disebutkan tadi apa tuh, Dotmatic, Cardano bisa mengikuti apa yang dibutuhkan pada cycle selanjutnya, maka dia akan ikut dampak alt season juga. Nah, BNB ini dulunya cuma client exchange biasa, jadi ya ini ya sama kayak Indodex kan punya tokenomics tuh, TEN-nya udah kayak gitu aja. Baru di sini di tahun 2020 akhir ya, aku inget banget dia jadi layer 1. Dan di sini keluarlah Pancake dan segala macamnya. Akhirnya dia ngikuti zaman, dia beradaptasi, akhirnya bisa ngepump. Intinya adalah ketika koin itu bisa beradaptasi, dia akan ngepump di alt season. Kalau koinnya gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan, nggak adaptasi dengan kebutuhan apa yang sekarang diperlukan, dia nggak akan ikut alt season nanti. Menurut aku masih belum bisa tahu sih alt season nanti apa ya. Apa tuh istilahnya apa sih? Kalau kemarin kan apa tuh NFT atau apa gitu. Yang booming tuh tentang apa? Jadi biasanya kalau booming NFT semua naik, booming DeFi semua naik, gitu kan? Jadi kita nggak tahu besok itu temanya apa yang booming. Selanjutnya, atau kalau kalian bisa memprediksi cycle selanjutnya temanya tentang apa, kalian bisa komen ya. Mungkin aku juga akan cari koin-koinnya yang sesuai dengan tema yang kalian prediksi nanti. Menurut Abang Kripto 2023 bakalan down dulu atau naik perlahan? Nah, di sini secara eksternal gitu loh. Susah untuk turun karena di sini sudah ada quantitative easing, ada QE ya. Kita sebenarnya QE aja biar gak belibet. Jadi ngomongku agak belibet, jadi kita singkat-singkat aja. Jadi ada QE 300 miliar di sini. Yang artinya kemungkinan akan menyusul. Karena di sini yang Bali J katakan banyak bank-bank bermasalah dan baru ketahuan masih 2 itu. Dan kemungkinan akan lebih banyak QE. Jadi kita pantau aja terus. Jadi apakah bisa turun? Secara eksternal, faktor eksternal nggak bisa. Karena the Fed lagi keluar uang banyak-banyaknya. Dan tidak ada alasan lagi orang-orang untuk nge-hold USD. Kan dulu Bitcoin turun ya karena keseret the Fed juga kan. The Fed lagi naikin suku bunga, orang-orang jual Bitcoin, nyimpen USD karena bunganya lebih tinggi. Sekarang sudah nggak lagi. Jadi nggak ada alasan orang-orang untuk menjual Bitcoinnya lagi secara eksternal. Nah, secara Bitcoinnya sendiri secara teknis tadi sudah aku jelaskan kalau sudah menembus MA50. Nah, kalau kita cari resistnya juga di sini, kita anggap aja ini resist daily ya. Kalian
Kamu bisa tarik dari sini ke sini, dan sudah breakout. Jadi susah juga nih. Secara teknis tidak ada yang menandakan Bitcoin koreksi lebih dalam. Dan secara fakta eksternal juga tidak ada, kecuali tiba-tiba The Fed menaikkan suku bunga. Kan itu nggak relevan dengan kejadiannya saat ini lagi rame, lagi terbakar kata Bali G nih, lagi on fire gitu. Nah, kemungkinan nih sejelek-jeleknya koreksi di mana sih bang? Oke, sejelek-jeleknya di sini akan ada retest. Nah, sejelek-jeleknya Bitcoin retest di sini. Paling nggak masih bisa lah retest turun dulu di sini. Ya walaupun dikit sih ya, tapi masih ada kemungkinan turun di area sini. Ya, ini aku close dulu biar jelas. Oke, kalian lihat, kalian perhatikan chart ini. Kemungkinan Bitcoin akan turun di area ini, kemungkinan dalam waktu dekat. Next, target Bitcoin bull run mulai harga berapa? Masih buka VIP. Kalau VIP masih vakum ya. Jadi masih belum ku buka lagi untuk saat ini, nggak tahu nanti ke depannya. Karena kayak dulu itu VIP itu request dari orang-orang, tapi penyemarikan bahwa itu aja mumpung lah segala macam, ya terserah lah. Tapi kalau kalian follow Instagramku dari lama, itu banyak banget yang request bikin VIP, dan itu request dari kebanyakan mayoritas. Kemungkinan nanti kalau banyak yang request aku buka, tapi kalau nggak ada yang request ya nggak buka lah. Target Bitcoin bull run mulai harga berapa? Kalau kita lihat bull run ya, bull runnya berarti keseluruhan. Pertama kita harus lihat the next, itu ada QE lagi nggak? Tapi kalau misalkan nggak ada QE, nggak ada quantitative easing, mungkin 120-an nih yang masih possible untuk dijangkau Bitcoin di tahun 2025 ya, bull run tahun 2025. Kemungkinan masih bisa terjangkau. Ya separah-parahnya ya 120 udah terlalu dikit sih menurutku ya. Cuma kita kan nggak tahu kedepannya kayak apa. Cuma ini prediksi aja, tidak 100% pasti benar. Perkiraan apakah akan ada bottom lagi untuk tahun ini, itu sudah dijawab tadi. Jadi ada pertanyaan yang nggak aku jawab ya karena sudah terjawab, atau pertanyaan yang nggak aku jawab karena sama, jadi nggak aku baca karena oh ini sama, jadi nggak ke screenshot. Ini ke screenshot double aja. Kok bisa ya terus bang? Jadi ya itu tadi aku jelasin, karena lagi bearish dan aku main spot. Kedua, aku lagi pengen menikmati hidup aja. Jadi selama bertahun-tahun aku tuh nabung nggak pernah liburan. Jadi ya sekali-sekali lah liburan. Jadi selama ini ya, selama segini lamanya. Jadi aku join tuh Oktober 2017. Segini lamanya ini nggak pernah liburan. Tuh berapa hari tuh? 1400 hari nggak pernah liburan ke luar negeri khususnya. Akhirnya kemarin pun hiatus, ya udahlah, rehat dulu sambil liburan, menikmati hidup. Atau istilah kata apa ya? Apa yang biasanya kita sebut tuh? Self reward ya, self reward itu. Itulah self reward. Tapi jangan kebanyakan self reward, nanti uangnya habis guys. Jadi self reward yang normal-normal aja lah ya. Oke. Apa memicu bull market tahun 2015-2017 padahal kripto belum mainstream? Nah, di tahun 2017 memang kripto belum mainstream, tapi di situ kan market cap-nya masih kecil, ya kan? Harganya masih dikit, market cap-nya masih kecil, jadi gampang naik. Kalau setauku ya, yang aku tangkap waktu 2017, Bitcoin itu paling naiknya itu paling tinggi itu di Korea. Jadi harga Bitcoin di Indonesia itu beda dengan Korea ya. Jadi kalau di sini aku tulis aja ya. Jadi kalau di Korea, kalau di Indodax, dulu namanya VIP Bitcoin, itu mentok di 300 ya, 299 sih, 290 lah. Di Korea harganya itu 350 juta. Nah, sampai setiap ada koin yang listing di exchange Korea itu langsung nge-pump. Ibaratnya kayak sekarang ada pengumuman koin ini listing Binance, langsung nge-pump. Kalau dulu itu patokannya Korea, karena Korea lagi booming kripto. Jadi yang ya bisa dibilang
Korea yang memotori ini semua. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena waktu di 2017 itu lagi panas-panasnya perang dingin antara Korea Utara versus Korea Selatan. Nah, orang-orang Korea Utara ini, orang-orang Korsel itu menyelamatkan asetnya dalam bentuk kripto. Karena kalau mereka punya rumah nih, contoh perang, rumahnya kena rudal, ya hilang dong asetnya. Atau dia punya sahamnya di Korea, dan perusahaan itu kena rudal sama Kim Jong Un, ya hilang kan sahamnya, dia hancur kan harga sahamnya. Jadi cara termudah menyelamatkan aset ketika perang adalah kripto. Jadi kalian simpan di Bitcoin, kalian bawa kabur ke luar negeri bisa dengan mudah. Itu yang aku tangkap di tahun 2017 saat itu. Bottom BTC, ya ini udah aku jawab bahwa susah untuk menjadi ke bottom lagi. Oke, jadi sekian dulu untuk update daily kita. Kalian bisa subscribe. Ya harus subscribe dong ya, biar semakin semangat upload. Dan kalau kalian subscribe, aku juga semangat untuk upload update Bitcoin dan cryptocurrency selanjutnya. Oke, see you. Jangan lupa komen, like, subscribe, share, dan lainnya. See you next video. Bye.